Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali mari kita menyampaikan puji syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hidup dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan wabah Covid ini cepat berlalu dari bumi Allah ini agar kita bisa berkehidupan yang normal seperti biasa. Kaum muslimin, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang nikmat dan rezeki. Sekarang kita akan bahas rezeki yang berkah atau rizkun karim. Di dalam ayat Al-Quran sejauh penulis atau sejauh yang saya ketahui tidak kita temukan ayat secara spesifik membahas tentang rizkun mubarakah. Yang ada adalah rizkun karim. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Jikalaulah sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah. Kaum muslimin, ada kata barakah, termasuk di dalamnya rezeki dari langit dan bumi. Walakin, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya sendiri. Al-A'raf 96. Ayat ini kaum muslimin menjelaskan rezeki yang berkah. Salah satu syaratnya adalah agar kita memperoleh rezeki yang berkah itu adalah yaitu kita amanu, beriman dan bertakwa. Di dalam ayat lain Allah katakan bahwa yang ada itu adalah rizkun karim. Ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizkun karim. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat yang tinggi di sisi Allah dan ampunan serta rezeki yang mulia, rizkun karim. Al-Anfal ayat 4. Rezeki adalah bahagian dari nikmat Allah, sebab nikmat Allah itu sangat banyak, bahkan tidak sanggup kita menghitungnya. Corona yang mewabah sekarang pun adalah bahagian dari nikmat Allah, sebab dengan adanya corona ini menyadarkan manusia dan membangkitkan keinginan beberapa ahli kesehatan untuk melakukan riset, kreativitas, inovasi untuk menemukan vaksin, obat. Maka berkembanglah bidang kedokteran, teknologi farmasi, dan kerjasama antar negara. Karena itu benarlah firman Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan segala sesuatu ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Kaum muslimin, apa itu rezeki atau harta yang berkah atau mulia? Berkah itu berarti kebaikan yang banyak dan abadi.
rezeki atau harta yang berkah adalah rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal, sah, dari sumber-sumber yang halal, dan dipergunakan untuk ibadah dan kebaikan di jalan Allah. Untuk itu, mari kita coba mengetahui beberapa tanda atau indikator rezeki yang berkah dan mulia untuk kita bisa mengidentifikasi apakah rezeki harta yang kita punya itu termasuk yang berkah dan mulia. Pertama, kaum muslimin, harta yang mulia dan berkah itu akan mampu mengantarkan pemiliknya menjadi semakin beriman dan semakin bertakwa kepada Allah. Karena itu, kalau kita punya harta dan rezeki, semakin jauh kita dari Allah, tandanya itu belum berkah. Yang kedua, hati akan semakin dekat dengan Allah. Jiwa akan semakin tenang, damai, dan bahagia. Karena itulah Allah katakan di dalam surat Al-Maidah ayat 100 yang artinya, tidaklah sama rezeki yang buruk, haram, dengan rezeki yang baik, halal. Meskipun banyak di antara manusia tertarik hatinya untuk itu, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi rezeki yang karim, rezeki yang berkah itu akan membuat kita beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Ketiga, kaum muslimin, harta rezeki yang berkah akan membuat pemiliknya menjadi mudah bersedekah, berinfak, berzakat, menolong, dan membantu karib kerabatnya atau sesama yang tidak memiliki kemampuan atau yang memiliki kesulitan, karena dia yakin dalam hartanya itu ada hak Allah dan hak sesama. Yang keempat, kaum muslimin, harta yang berkah akan membawa kepada keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, harmonis, dan dikaruniai anak keturunan yang soleh dan soleha, karena mereka diberi makan dari rezeki yang halal dan digunakan harta itu untuk yang halal juga. Sebagaimana firman Allah yang artinya, hai para rasul, makanlah yang baik-baik, halal, dan kerjakanlah amal soleh. Al-Ahzab ayat 51. Apa yang dimakan, yang diminum, dan yang digunakan dari yang haram dapat mempengaruhi hati, jiwa, dan kesehatan manusia. Anak keturunan yang diberikan dari yang haram akan mempengaruhi kualitas anak dan istri yang memakannya. Anak-anak akan jauh dari Allah dan nakal, dan bisa jadi rumah tangga penuh dengan pertengkaran, broken home, bahkan tidak jarang terjadi perceraian. Jadi, kalau kita di rumah tangga sepertinya di neraka, panas, emosional, bertengkar, marah-marahan, kucing-kucingan, dan lain sebagainya dengan anggota keluarga, boleh jadi harta dan rezeki yang kita makan dan punyai belumlah halal. Yang kelima, ciri harta yang berkah dan mulia itu adalah senantiasa merasa cukup dan bersyukur. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum
waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik halal yang kami telah berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar menyembah kepadanya. Al-Baqarah ayat 172. Ayat ini menunjukkan bahwa hanya rezeki yang halal lah yang bisa membuat pemiliknya menjadi merasa cukup dan bersyukur, sedangkan rezeki yang diperoleh dengan cara tidak halal atau haram akan membuat pemiliknya semakin tidak merasa cukup, tidak merasa puas, bahkan akan semakin tamak, rakus, dan loba, sehingga menumpuk-numpuk harta itu semakin hari semakin haus, tidak puas dia dengan dunia, maka terjadilah hubud dunia. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah untuk istiqomah mencari dan menggunakan rezeki atau harta yang halal dan thayyib. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, agar kita selalu terbimbing dalam mencari kehidupan yang halal dan thayyib. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.